podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Saat ini kita memasuki di segmen kedua. Segmen kedua ini sama dengan segmen pertama, terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama akan saya tujukan kepada Mas Rio. Masih nyambung Mas sama pertanyaan tadi di era digital ya. Tadi Mas Sol ini yang bikin gara-gara tadi ya. Karena ngomong katanya di berbagai daerah, tidak hanya terpusat di kota gitu kan, tadi ada di Madiun, di daerah-daerah di kabupaten lain gitu, bukan di kota itu para komunitas film ini mulai bermunculan gitu. Entah saya nggak tahu itu komunitas baru atau komunitas lama yang mungkin lama atau terlahir kembali gitu ya, karena melihat perkembangan film yang cukup oke setelah pandemi mungkin ya. Kalau menurut Mas Rio ini sebenarnya untuk para sineas atau para komunitas film di daerah itu tantangannya apa? Kalau kita di kota memang kita punya tantangan, tapi kita punya akses yang lebih daripada mereka. Dan bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan itu selain support pemerintah dan Mas. Ya, kalau di daerah ya beberapa kali kami ngobrol mungkin diskusi tukar pikiran dengan teman-teman. Sebenarnya relatif sama tantangan secara globalnya, baik di kota besar maupun di daerah. Ekosistem kreatif itu kan memang sangat bergantung sama banyak stakeholder ya, karena terutama film itu adalah karya yang cukup berbudget, cukup effort lah untuk pendanaan ya, alat, artistik, macam-macam lah. Itu saya pikir teman-teman punya tantangan yang sama soal dana, terutama. Nah, pendanaan ini yang menjadi itu tantangan yang otentik sih kalau di teman-teman daerah ya, karena seperti di Surabaya pun kalau misalkan kami film hanya berdasar pada jejaring teman-teman film saja, film juga sulit bergerak gitu. Kami butuh mungkin bidang usaha, bidang pendidikan, media, banyak pihak yang itu nggak kalah pentingnya gitu. Nah di daerah pun sama, tantangannya juga kayak gitu. Mungkin secara komunitas mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing ya, secara kebutuhan produksi. Tapi film sebagai komoditas yang luas itu perlu dukungan banyak pihak juga gitu. Tapi pendidikan, media, bisnis yang mungkin ya, bidang usaha lokal itu keserasian semua pihak itu yang jadi tantangan gitu. Jadi nggak berarti kalau di Surabaya akan lebih mudah. Kalau kita nggak mencapai jangkauan itu juga sama aja. Nah. Oke, terima kasih Mas Rio. Ini saya kembalikan Mas Sol itu yang memantik tadi. Oke Mas Sol, tadi disebutkan sama Mas Rio adalah tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjalin kerjasama. Kalau berbicara tentang kerjasama, tadi kan dikatakan Mas Sol memberi sebuah centilan gitu, bahwasanya di Jawa Timur tuh dukungan pemerintah masih kurang. Itu salah satu bentuk bahwa kerjasama kita ada yang broken atau bukan broken, kita agak renggang ya. Lantas bagaimana ini dengan masa depan para sineas atau para komunitas film ini? Kalau kita ngomong orang berkiprah di dunia seni itu biasa orang ngomong, walah lapo gak ada masa depan. Arep mangan opo? Apalagi film gitu kan. Sopo sing delok gitu. Yang lihat siapa? Nah, dengan tadi yang dikatakan Mas Rio bahwa ada kerjasama ini tantangan gitu. Terus Mas Sol bilang butuh support pemerintah, berarti kerjasama lagi tidak sedang baik-baik saja. Ini bagaimana dalam menjawab itu lantas Mas Sol? Apakah sinar muda udah dengan podcast ini harus dinyatakan nggak usah dari sineas, kita mundur aja gitu kan? Monggo Mas Sol. Pertama, saya pikir teman-teman di komunitas atau teman-teman filmmaker kayak Mas Rio dan teman-teman yang lain itu sebenarnya punya daya survivalitas yang tinggi. Daya survive yang tinggi. Jadi kalau kita ngomongin dari mana, sebenarnya ada yang memang benar-benar bikin film itu untuk menjawab kegelisahannya, medium kegelisahannya. Ya,
untuk masalah tadi apa ada cuannya apa itu biasanya teman-teman punya pengembangannya sendiri. Misalnya ya bikin film, tetapi juga ngerjain yang lainnya, bikin video klip, bikin company profile, bikin apa untuk wedding, bikin banyak. Artinya kita kalau ngomongin industrinya, emang benar-benar kita masih belum bisa menjangkau untuk apa ya istilahnya PEP atau returnnya. Returnnya itu memang masih belum bisa. Apalagi kita masih berputar pada ruang-ruang indie, ruang film-film pendek kayak gitu. Memang jangkauannya ya emang kita ngomongin film di Jawa Timur untuk industri masih belum. Tetapi itu bisa dijawab dengan pengalaman-pengalaman yang sudah masuk di dunia industri. Banyak juga teman-teman Jawa Timur itu yang sudah terlibat juga di dunia industri, yang hijrah ke Jakarta, hijrah ke Jogja, bukan hanya menjadi apa ya yang karena kan ekosistemnya kan banyak nih untuk produksi aja kan nggak semua, jangan berpikir nanti bikin film itu harus jadi sutradara atau jadi kameramen, enggak kan, tapi okupasi di film itu hampir 163 job desk, mulai dari kalau yang terakhir saya baca bukunya PPI itu ada sekitar okupasi di dunia perfilman itu hampir 1.500 sekian, 150 sekian lah, bukunya tebal itu PPI itu. Di dalamnya itu dari yang mulai level 7, level 6 sampai level 1. Yang level 1, level 2 itu mulai dari fokus puller, terus operator sampai ke penulis skenario, sutradara, terus bawahnya ada DOP, ada ASCAM, ada kamera segala macam. Jadi emang kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia film di Jawa Timur untuk benar-benar pure karya film dan menghasilkan itu belum sampai segitu. Tetapi yang bisa kita katakan adalah pengalaman-pengalaman orang yang pernah bekerja di situ, dan juga kita pernah ada sinias Surabaya yang berani bikin film layar lebar, dan itu tayang di Surabaya di bioskop XS1 2019. Itu penontonnya lumayan, 18.000 lokal. Film judulnya Cek judulnya. Nah, sebelum Cek malah di Malang lebih dulu sebenarnya. Di Malang itu apa, Darah Biru Arema. Sorry kalau nyebut. Judulnya emang judulnya itu. Darah Biru Arema. Teman-teman anak-anak komunitas Malang itu lebih duluan, ada Mas Taufan dan Mas Novi segala macam itu sudah malah lebih mengawali, dan itu sukses besar. Artinya pengalaman-pengalaman ini yang akhirnya membuat kita merasa bahwa ini harus dipertahankan dan harus bisa menjadi penghidupan gitu. Dan ini yang akhirnya bisa menyemangati bahwa kita harus punya kesadaran film ini harus menjadi ruang yang menghasilkan gitu. Ya selama ini ya kita dapatnya dari dari pekerjaan-pekerjaan yang bukan filmnya, tapi itu nggak masalah sebenarnya, karena dimensinya film kan banyak ya. Kayak misalnya Mas Rio bisa nulisnya kan nggak mesti nulis buat filmnya sendiri, tapi bisa nulis buat orang lain, bisa dijual ke industri kayak gitu, kurang lebih lagi. Terus ini yang tadi nyentuh masalah pemerintah juga, ini perlu saya utarakan juga. Saya sering kali mengatakan ini bahwa sebenarnya Jawa Timur itu sudah punya perda perfilman tahun berapa? Dari tahun 2014 dan satu-satunya daerah yang punya perda perfilman itu Jawa Timur. Tetapi masalahnya sampai tahun 2023 ini nggak pernah diturunkan menjadi pergub, sampai akhirnya ya perda hanya menjadi perda tok gitu. Nah, dari 2014 itu 9 tahun. Berapa tahun? Iya, 9 tahun. 9 tahun mangkrak, Mas. Bisnis 10 tahun diulang tahunin aja. Ulang tahun berapa gubernur itu yang, dan kalau kita baca materinya di
di perda itu sebenarnya bagus. Ada ruang kewajiban pemerintah daerah untuk mensupport, memfasilitasi, memberi bantuan fasilitas kepada sinema. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita mau bergerak ya, sebenarnya sih inisiatornya harus ada KCT ini. Ya, KCT harus bisa menjadi penghubung ini karena itu bagus. Maksudnya nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya minimal ayolah jalankan dulu lah ya. Tapi ini nggak ada niat, aku nggak tahu. Saya dan teman-teman juga sering mengatakan ini kenapa ya, problemnya apa ya, ada perda kok nggak dijalankan, itu kan menjadi pergub gitu loh. Nah ini mungkin nanti akan ada kolaborasi antara departemen hukum itu wajib itu ya, atau kalau memang tidak segera diturunkan itu ya kita bikin bacaan ulang tahun 10 tahun mangkatnya perda. Saya datang nanti Mas. Oke, pertanyaan terakhir di segmen kedua ini langsung saja ke Mas Rio ya, ini singkat aja Mas. Untuk para komunitas film itu kan dari masa ke masa itu selalu punya apa ya, tren ya, atau punya apa ya, gaya. Kira-kira ada nggak Mas kalau di film pendek ya misalnya itu ada nggak kayak trennya apa gitu? So mereka terserah gitu sesuai kreativitas mereka atau sesuai apa ya, kalau kita ngomong ekspresi mereka yang dituangkan dalam film gitu. Kita ngomong soal film di ranah kreativitas ya Mas, bukan di kayak film yang pesan gitu ya, atau film yang di kita komersilkan lebih iya gitu. Ada nggak kira-kira tren dari masa-masa? Tren ya ada sih, ada katakan mana yang paling digandrungi gitu ya, tema topik ada, cuman tapi di film itu sebenarnya lentur aja sih masalah genre gitu, katakan itu lentur banget, teman-teman nggak yang ini ya gilirannya ini film ini terus yang genre ini ngantri dulu ya, nggak juga nggak gitu. Itu lebih fleksibel, teman-teman bergerak itu justru film malah punya keakuratan soal isu ya, karena lebih yang faktual karena yang diangkat itu secara regular sih gitu sih, nggak yang tersaklek gitu ya, mereka fleksibel. Dari fleksibilitas ini kita rehat dulu di segmen kedua ini, kita akan lanjut nanti di segmen ketiga. Jadi untuk pemirsa budaya tetap bersama DKJT Podcast.